Berita dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, sempurnakan sujudmu, jangan meletakkan kedua lenganmu dalam sujud ke bumi seperti anjing, dan apabila meludah, jangan meludah ke hadapan atau ke kanan, karena Anda sedang berbisik dengan Tuhan. Ya, seperti anjing itu sikut kita letakkan juga ketika tangan kita bersujud. Sikutnya nempel di bawah seperti anjing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1, Kitab Waktu Sholat, hadis 299. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, katanya, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling disukai Allah? Jawab beliau, sholat pada waktunya. Tanya Abdullah lagi, sesudah itu apa? Jawab beliau, berbuat baik kepada ibu bapak. Tanya Abdullah lagi, sesudah itu apa? Jawab Nabi SAW, jihad, berjuang di jalan Allah. Kata Abdullah lagi, Nabi SAW mengatakan semuanya kepadaku, dan kalau ku minta lagi, niscaya beliau akan menambahnya pula. Ya, selalu ada dalam Islam itu perbuatan-perbuatan yang baik, dan kalau Abdul bertanya lagi, akan selalu ada. Hadis 300 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, bagaimanakah pendapat Anda sekalian jikalau sebuah sungai mengalir dekat pintu rumah Anda, kemudian Anda mandi di sungai itu 5 kali sehari, masih adakah daki yang tinggal di badannya? Jawab mereka, tidak tinggal sedikit pun. Jawab beliau, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapuskan dengannya segala kesalahan. Ya. Jadi mereka yang sholat 5 waktu, maka habislah kotoran-kotoran, daki-daki dosa. Itu maksud dari hadis ini. Itu perumpamaan dari Rasulullah. Hadis 301. Berkata Zuhri, saya datang kepada Anas bin Malik di Damsyik. Kebetulan dia sedang menangis. Kutanyakan kepadanya, mengapa Anda menangis? Jawabnya, saya tidak tahu lagi amal yang kudapati di masa Nabi yang masih diindahkan orang sekarang. Selain sholat, itu pun sudah disia-siakan orang pula. Pada saat itu, di zaman Anas bin Malik ini, orang sudah mulai mengacuhkan agama, dan itu membuat dia menangis. Hadis 302. Berita dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, sempurnakan sujudmu, jangan meletakkan kedua lenganmu dalam sujud ke bumi seperti anjing, dan apabila meludah, jangan meludah ke hadapan atau ke kanan, karena Anda sedang berbisik dengan Tuhan. Ya, seperti anjing itu sikut kita letakkan juga ketika tangan kita bersujud. Sikutnya nempel di bawah seperti anjing yang sedang tiarap, seperti itu. Dan kalau meludah ada kesalahan, meludah itu ke kiri atau ke bawah kaki, ke telapak kaki. Itu yang dianjurkan hadis ini kalau kita hendak memperbaiki kesalahan. Hadis 303 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, sabdanya, apabila udara sangat panas, maka sholatlah kalau udara sudah agak dingin, karena udara yang sangat panas itu bertiup dari neraka jahanam, dan mengadulah neraka kepada Tuhannya, sebagianku memakan sebagian yang lain, maka Tuhan mengizinkannya berhembus 2 kali, 1 kali di musim dingin dan 1 kali di musim panas. Maka itulah yang kamu rasakan, bersangatan panas di musim kemarau dan bersangatan dingin di musim dingin. Ya, kita dibolehkan kalau panas terik, kalau sedang di luar dalam perjalanan menjelajah seperti itu,
akan sholat di tengah lapangan begitu, hindari waktu panas. Tunggulah hingga sedikit redup atau miring. Hadis 304 dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu katanya, kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Tiba-tiba muazin hendak azan sholat zuhur, maka bersabda Nabi SAW, tunggulah sampai udara dingin. Kemudian muazin itu hendak azan pula, maka sabda Nabi kepadanya, tunggulah udara dingin sampai kita dapat melihat bayang-bayang bukit kecil itu. Ya, sampai bayang-bayang terlihat di badan kita itu sudah waktunya sholat. Dan kalaupun begitu masih panas, tunggulah sampai bayang-bayang itu dapat terlihat dari kejauhan. Hadis 305. Berita dari Abu Barzah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada suatu kali Nabi SAW sholat subuh dan masing-masing kami telah dapat mengenal orang yang duduk di sampingnya. Dalam sholat itu Nabi membaca sekitar 60 sampai 100 ayat. Ketika matahari telah tergelincir ke barat, Nabi sholat zuhur dan kemudian beliau sholat asar pada waktu salah seorang kami pergi ke kota, kemudian dia kembali sedangkan matahari masih terasa panas. Saya lupa, kata yang menerima berita dari Abu Barzah. Keterangan Abu Barzah mengenai sholat maghrib, sedangkan mengenai isya Nabi membolehkan untuk mengundurkannya hingga sepertiga malam. Kemudian dia berkata pula hingga seperdua malam. Yang kita ketahui di hadis lain bahwa kalau matahari sedang di atas kepala jangan sholat. Kalau kita sudah punya bayangan sedikit, itulah waktu zuhur. Dan di sini ketika panjang bayangan sama dengan panjang badan kita, itulah datangnya waktu asar. Seperti itu, ketika matahari mulai tenggelam dan kelihatan meganya, itulah waktu maghrib sampai mega itu hilang, dan waktu isya bisa diundur sampai mendekati jam 11 atau seperdua malam. Sepertiga malam. Hadis 306. Berita dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW sholat di Madinah 7 dan 8 rakaat, yaitu sholat zuhur dan asar, dikerjakan berturut-turut pada waktu yang sama 7 rakaat. Keterangan terjemah maksudnya sholat di jamak, yaitu jamak zuhur dengan asar 8 rakaat, jamak maghrib dengan isya 7 rakaat. Ya, dibolehkan. Ini juga berlaku nanti pada saat kalau kita berangkat haji, akan digabungkan sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Seperti itu. Hadis 307 dari Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW sholat asar, padahal ketika itu cahaya matahari di kamarku belum ada bayangan. Ini dari Aisyah. Apakah saat itu Nabi sedang mengqashar? Tidak ketahuan. Pada kalau kita dari hadis sebelumnya bahwa kalau ada bayangan itulah mulai waktu zuhur. Dan Nabi di saat hadis ini, ketika cahaya matahari di kamarku belum ada bayangan, artinya waktu asar belum datang, waktu zuhur belum datang. Kalaupun sudah zuhur, bisa jadi Rasulullah di kumpulan hadis ini sedang mengqashar sholat zuhur dengan asar. Hadis 308. Hadis 309. Hadis 308, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW sholat asar, padahal cahaya matahari ketika itu belum keluar dari kamarku. Ya, ini waktu-waktu sholat yang dikosor ataupun yang dijamak seperti itu. Hadis terakhir pagi hari ini hadis 309 dari Sayyar bin Salamah radhiyallahu anhu katanya, aku datang bersama ayahku kepada Abu Barzah al-Aslami. Lalu ayahku bertanya kepadanya, bagaimana caranya Rasulullah SAW melakukan sholat fardu? Jawab Abu Barzah, Nabi melakukan sholat zuhur atau yang Anda namakan sholat al-usla
Al-ula atau salat pertama ialah ketika matahari tergelincir ke barat, dan beliau salat asar ketika salah seorang kamu kembali dari perjalanan ke ujung kota, sedangkan matahari masih terasa panas. Dan aku, kata saya, lupa ucapannya tentang sholat maghrib, dan Nabi lebih suka mengundurkan sholat isya yang Anda namakan al-atamah, dan beliau tidak menyukai tidur sebelum sholat isya dan bercakap-cakap sesudahnya. Dan selesai sholat subuh, ketika seseorang telah mengenal orang duduk di samping, sedangkan Nabi membaca dalam sholat itu sebanyak 60 sampai 100 ayat. Ini waktu yang disampaikan Sayyid bin Salamah dari Barzah. Seperti itu, ketika matahari kita berdiri, kita di matahari sudah meleset sedikit dari atas kepala kita, itulah waktu zuhur. Dan ketika kalau di sana orang pergi ke kota kemudian balik lagi, itu waktu asar. Kalau di kita, kalau bayangan sudah sepanjang badan, artinya kalau kita di Arab sama begitu ya, panjang kita tandai begitu, itu waktu asar di hadis yang lain. Kemudian waktu isya bisa diundur, al-atamah, mendekati waktu tengah malam. Demikian hadirin, mudah-mudahan kita pahami dengan benar. Semua ini dapat kita lakukan dengan mudah. Insya Allah mendapatkan sahabat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.